Daring Ananta. Aku masih berdiri memaku langkah di bawah atap kantin tempatku kuliah. Kakiku mematung, namun jemariku tak henti mengetik beberapa huruf. Mengirim pesan demi pesan kepada seseorang yang bahkan aku belum pernah bertemu langsung. Betapa profil seseorang di media sosial kini mampu memengaruhi perasaan. Aku kasmaran sebelum perkenalan. Aku mendamba sebelum kita bertatap muka. Perempuan dengan pose melirik ke samping atas dengan senyum tipis yang terkembang adalah satu dari sekian hal yang menarik perhatian tanpa gagal. Begitulah awalnya kau kutemukan lewat kosongnya kegiatan dan gencarnya jempol mengelus layar di explore Instagram. Kubuka profilmu, tertera nama yang seketika mengikat mataku. Satu kampus. Kebetulan sekali. Kita hanya terpisah tembok dinding fakultas. Bahkan setelah ini pun aku bisa langsung mencandaimu kala berjumpa di warung sekitar kampus, kedai jus pinggir jalan, atau tempat fotokopian di mana kau menyalin tugas. Seketika aku beri kau beberapa klik suka sebagai pertanda aku mengagumimu lewat desir demi desir kuota. Kau bukan seperti perempuan lain yang hanya menawan dari satu sudut pandang saja. Wajahmu presisi, selalu cantik di segala kondisi. Rambutmu yang hitam berpoles warna senja itu terurai. Bibirmu bergantian gaya, kadang senyum, kadang manyun. Matamu yang sering berkedip manja seketika melahap tatapku. Kau lebih memesona dibanding semua kisah keindahan mahasiswi sebelah yang ku dengar dari kabar-kabar tetangga. Detak jam dinding tidak membuatku bergeming. Sudah 1 jam ku tatap layar dan tertawa sendiri menyaksikan kata-kata yang melintas di ponselku. Ramai di muka genggam, sepi di tatap sekitar. Kebiasaan menyenangkan yang sama sekali tak pernah kurencanakan. Ya, bagaimana tidak? Melakukan fase pendekatan tidak pernah sepraktis ini. Untuk apa merencanakan ribuan taktik perkenalan bila hanya dengan sekali usap kau sudah tahu seluruh identitas dia, bahkan lengkap hingga hobi dan makanan favoritnya. Betapa hari ini basa-basi jauh lebih menarik dibanding puisi, swafoto jauh lebih dipercaya dibanding gerak-gerik nyata, dan tukar peran jauh lebih mendamaikan dibanding hangatnya pelukan. Tidak perlu lagi basa-basi meminjam pulpen atau menanyakan tugas untuk sekedar bertukar senyuman. Nomor ponsel hanya sebagai pelengkap, sebab aplikasi pesan sudah tersedia menyalurkan desir-desir cerita. Rajin mengabari, untuk apa lagi? Bukankah semua sudah dijabarkan lengkap dengan siapa saja dia menikmati waktu? Tidak perlu juga kita mengingatkan makan, sebab setiap menu yang dia pesan sudah dia ceritakan dengan lengkap disertai keunggulan kafe tempat dia memesan. Sampai aku terjebak pada kosakata basa-basi dan retorika macam apa lagi untuk bisa tetap terkoneksi. Segala gombal sudah diluncurkan, tetapi keinginan menemuiku belum juga mendarat. Bagaimana ini? Bukankah berkirim pesan adalah gerbang menuju kencan? Bukankah kata-kata adalah penggiring cinta? Sayangnya aku terbuai kenyamanan oleh kalimatmu yang selalu mendamaikan, tentram, hangat menyelimutiku setiap notifikasi darimu muncul di layar ponselku. Begitulah kemudian jantungku kau genggam dengan semua yang membuatku ketagihan, menggiring perhatianku pada layar untuk terus bergumam dan memberimu komentar di setiap unggahan. Membuat semua terlihat baik-baik saja hingga tiba masanya pesanku berhari-hari kau biarkan tak terbalas. Aku meriang diterpa cemas, kau menikam sekali lintas. Wajah yang selalu kupandangi dan kusisipkan dalam doa itu tertangkap mata bermain cinta. Di meja nomor 8 kedai kopi dekat kampus, kulihat pipimu dielus. Jarinya menjelajah hingga belakang telingamu, menjuntaikan helai rambutmu ke sana, lalu kembali ke pipi untuk mencubitnya pelan,
sekedar membuat bibirmu menerbitkan tawa. Kau menatapnya dengan sedikit kedipan, memperhatikan setiap ceritanya, lalu menekan ujung hidungnya sebagai pembuka gempita. Kau dan dia tersenyum bersama. Lekas kau dan dia menoleh padaku dan tawa pun semakin menggema. Tangan kalian saling mengarah padaku. Semakin menunjuk, semakin besar pula tawa itu. Aku bergegas keluar dan mencoba menenangkan perasaan. Semua hal baik aku kaitkan, berharap kecewa mereda agar kau bisa tenang menghadapi malu tak terkira. Tetapi dari mana bisa terambil kesimpulan dua orang berhadapan dengan hidangan berserakan sambil berpegangan tangan itu hanya sebatas teman? Dari mana? Mana mungkin ada pertemuan biasa bila nyala lilin membelah pandang keduanya disertai redup mesra kado berpita. Bagaimana bisa aku tak curiga? Bagaimana bisa semua itu biasa? Dan bagaimana bisa selama ini pesanku hanya menjadi bahan perekat percintaan yang bersatu untuk mempermainkan? Atas nama hati yang dengan mudahnya kau curi sejak pertama kali pesanmu masuk di akun Instagramku, aku masih bisa melihat namamu berlarian di tangkai penasaran. Lebih lekat dari sekedar pertemuan, bibirku ingin mengajukan beberapa pertanyaan, terutama tentang hebatnya kau melambungkan langit di atap duka dan menjadikannya hujan tanpa melewati mendung yang seharusnya ada. Bila pematah hati adalah sebuah pekerjaan, aku adalah deadline yang paling mudah kau selesaikan. Dan kau resmi menjadi pematah hati paling profesional. Sosok sepertimu tidak akan pernah mau peduli akan hati yang terlalu lama sendiri. Hati yang mudah tergoda paras dengan paket spesial senyum manis tatap sayu. Hati yang mudah gembur oleh berjuta keriangan yang kau titipkan lewat rintik hujan, menyatu sempurna dengan degup jantung yang kehilangan irama. Kau tidak sadar nadiku telah bergetar, hingga aku lupa satu hal, bahwa hari ini semua yang terlihat sering tidak sesuai ekspektasi. Untuk orang-orang yang terbiasa melihat dunia lewat kaki-kakinya yang mengecup tanah dari pagi datang hingga senja enggan hilang, perkenalan di media sosial adalah biang lala dengan poros putar yang mengambang. Ia terlihat nyata, padahal di belakang itu ribuan maksud tersimpan hingga cerah mentari pun sulit menguraikan. Apa yang terbilang iya belum tentu iya, begitupun sebaliknya. Kita terjebak kebingungan yang justru semakin membuat kita ketagihan. Seolah-olah kita mampu memecahkan teka-teki, lalu kita lupa bahwa dunia maya selalu punya topeng tersembunyi. Sayangnya, kita sulit sejernih itu saat jatuh cinta. Ada banyak permaafan yang mengurung nalar. Kita sudah lebih dulu terbuai oleh kisah kasih fana yang memenuhi kepala. Padahal, lini masa milik siapa saja. Setiap hati berhak mendamba. Begitu pula jemari berhak menuruti kesukaannya. Ratusan like di setiap gambarmu itu adalah bukti betapa kau dipuja. Dan ribuan kecewa di hatiku adalah tanda bahwa hari ini patah hati bisa datang dari mana saja, termasuk dari seseorang yang kita tidak pernah sangka. Sosok sepertimu tidak akan pernah mau peduli akan hati yang terlalu lama sendiri. Hati yang tumbuh oleh mendung yang menjadikannya mampu mengelola kecewa. Hati yang terlalu subur untuk sekedar kau ganggu lewat jejak kecil yang tak seberapa. Kau mungkin lupa, situasi yang menyakitkan mampu berbalik arah. Tunggu saja saat kau berganti menerka kemungkinan dari kenyataan setelah berpijarnya rindu dalam terbit kehilangan. Persis seperti nomor meja tempat kau menertawaiku, kau akan mengingatku sebagai angka 8 yang tegak serupa sketsa jam waktu. Pasir di dalamnya adalah usahaku, begitu banyak, terbuat dari butir-butir kemantapan hati, terkikis oleh kenyataan yang kau buat sendiri. Menangislah sampai kau mengamuk dan berhasil meruntuhkannya.
Kau pun akan melihatku sebagai angka 8 yang tergeletak serupa simbol ketiada batasan. Duka yang akan menggelapkan harimu lebih kejam dari tiap-tiap kemungkinan yang dapat dibayangkan.